Oke, jadi kalau kita gambarkan untuk nomor 6 itu ada peluru. Kan dia bergeraknya secara ini ya, kayak gini lah anggapannya. Jadi kalau kita lihat, oke ini ada peluru ditembakin, dia jadinya kayak gini geraknya. Di sini itu adalah H dan yang ininya itu ada D, kemudian tapi ada juga di bagian sini. Ini pas dia udah masuk ke jendelanya ya. Saya warnain yang lain. Nah, yang di sini itu 0,5 sama di sini 6,9. Jadi ini kayak peluru, ada peluru, kemudian ada peluru yang dia ditembakkan, kan bergeraknya dengan gerak parabola, dan dia menembus di lubang di jendela sampai akhirnya dia berhenti itu sekitar dengan ketinggian 0,5 meter dan jarak 6,9 meter. Jadi kita disuruh menentukan H sama D-nya. Jadi D-nya itu sampai sini aja sih sebenarnya. D-nya sampai sini aja. Oke, ini bisa kita langsung hitung pakai rumus percepatan bola ya. Sebenarnya bisa sih ada dua caranya. Hmm, oke. Pertama-tama, bentar. Oke, ini kakak sebenarnya nggak terganggu sih dengan banyak yang baru masuk. Jadi kalau bisa selanjutnya jangan baru masuk ya jam 7 itunya. Karena nggak ngeganggu sih itunya, konsentrasinya. Kan kakak harus admit itunya ya. Itu dibuat waiting room supaya kalau ada itu jangan sampai ada yang itu sih dari luar. Takutnya ada sembumber tiba-tiba. Oke, ini 6,9, ini 0,5. Hmm, kita coba dulu deh. Sebentar kalau Vx itu ini ini kita misalkan aja deh pakai titik-titik aja. Misalkan ini titik 1. Ini misalnya ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Oke, kita misalkan V1. V1 ini kan kecepatan awal. Itu kita taunya V1X-nya itu 340 meter per second. Ya, untuk V0X-nya kita juga tahu sih, udah tahu V0X itu sama dengan 0 ya, kan nggak ada ya kecepatannya dari awal. Kok V0X sih? V0 Y. Kok V0 Y?
V0x itu sama dengan 340, V0y itu 0 meter per second. Kemudian kita nggak tahu di sorry, salah. Terus habis itu yang ini tuh, terus ini tuh. Oke. Ini titik 0, ini titik 1, ini titik 2. Kita nggak tahu V1x-nya, sorry. Kalau Vx kan dia nggak berubah-ubah. Yang kita nggak tahu tuh V1y itu kita nggak tahu. V2y juga kita nggak tahu ya. Tapi kalau V0, sorry. Kalau V1x itu sama dengan V2x itu sama dengan V0x. Jadi sebenarnya dari informasi ini kita bisa tahu sih sebenarnya ininya berapa kira-kira di sini kecepatannya. Oke, kita coba cari tahu dulu yang pertama. Oke, ini kan yang gerak kalau dia di sumbu X kan dia geraknya gerak lurus beraturan ya. Sehingga kita bisa asumsikan V1x itu sama dengan V1x. T-nya, sorry. Anggap, oh ya, anggap gerak dari sini ke sini itu dipengaruhi T0, T0 sama yang ini itu, sorry, kok T0 sih. T1 sama T2. Jadi perjalanan dari 0 ke 1 itu T1, perjalanan dari 1 ke 2 itu T2. Jadi berarti kita cari dulu T2-nya ya. Di mana T2 itu sama dengan jarak 6,9 meter ini dibagi dengan, sorry, meter per, benar kan? V sama dengan kan S kali S dibagi T. Berarti kalau kita mau itu berarti T-nya sama dengan 6,9 meter dibagi dengan apa? V2x. Ya. Tadi V2x-nya kita tahu sekitar masih 340 meter ya. Berarti 6,9 meter dibagi dengan 340 meter per second. Hasilnya hasilnya sekitar 0,02 second. Itu untuk T2-nya. Ya, T2-nya sekitar 0,02 second. Kemudian itu udah dapat T2. Kita bisa pakai T2 untuk menentukan V1-nya. Bisa nggak ya? Sebentar D-nya. Ini pakai G ya. Tak.
Kemudian kalau kita mau dapatin T1 itu kita bisa buat persamaannya kayak gini. Coba. T1 itu sama dengan, sorry, kok T1 sih? Benar-benar, sorry. T1 sama dengan D ditambah 6,9 meter dibagi dengan 340 meter per second dikurangi tadi dengan yang 0,02 second ini. Ini kita nggak tahu D-nya, kita juga nggak tahu T1. Jadi kita biarkan kayak gini. Ini dibuat kayak persamaan aja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya terus di T2 ya. Kok T2 lagi? Sorry. Bentar. Coba kita ingat-ingat dulu. Nah, ini T2 kita udah dapat. T1-nya kita nggak bisa dapat kan. Terus kita coba cari ini, sorry, kan S sama dengan itu-itunya. Mino X. Yang ini kan geraknya, kalau yang kita masuk ke Y kan geraknya GRBB. Berarti kita pakai apa ya kira-kira? Kan ada 3 rumusan ya. Yang pertama itu VT ya. VT sama dengan V0 ditambah GT ya. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Terus sorry, kok VT lagi. H. H sama dengan, sorry, S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kalau kita pakai H-nya ada 0,5. V0-nya kita nggak tahu. T-nya, tapi kita tahu T-nya. G-nya kita tahu. Oh, berarti kita bisa pakai yang ini dulu. Buat nganuin yang di T2. Jadi kita bisa dapat nanti V1-nya. Berarti V1Y itu sama dengan V1Y sama dengan sorry, kok V1Y. Kita pakai rumusan itu. Berarti kita masukin hanya tadi berapa? Hanya 0,5 meter sama dengan V0T kita nggak tahu. Tapi ini kita tulis V1. T-nya itu tadi yang 0,02 second itu. 2 second. Ditambah setengah. G-nya kita pakai 10 aja deh. 10 meter per second kuadrat. Terus T kuadratnya itu 0,02 second juga. Ini kuadrat itu. Kita coba hitung. Setengah kali 10 dikali 0,02 kuadrat. Hasilnya 0,5 meter. 0,5 meter
Dikurangin ini hasilnya sekitar 2 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,002 ya. Ya kan? 1, 2, 3 dibagi dengan 0,02 second. Berarti V1-nya nanti dapatnya 0,5 dikurang itunya terus bagi 0,02 sama dengan V1, jadinya V1 sama dengan 24,9 meter per second. Ini kita udah dapat kecepatan di V1-nya. Berarti ini bisa langsung sih dipakai sebenarnya. Dari V1 kita bisa menentukan jarak ininya. T1. Kalau salah. Kak itu V1Y kan Kak? Iya ya. Oh sorry. V1Y. Oke Kak. Kan V0Y kita dapat, V1Y kita juga udah dapat. Berarti bisa sih sebenarnya menentukan D. Belum bisa ya. Sebentar. Ada V1Y, terus ada V0Y. G, H. Oh pakai ini ding. Sorry. Pakai yang GT. Berarti V0Y udah ada, V1Y udah ada, T-nya yang enggak ada. Oke. Kita tentukan dulu T1-nya. T1 sama dengan V1Y dikurang V0Y dibagi dengan tadi G-nya ya. Bener nggak sih ini? Sorry. V-T sama dengan V0 plus GT kan ya? Ya kan? Iya Kak. Dikali T. Ya benar. Dibagi dengan G-nya. Tadi kita G-nya sudah pakai 10 meter ya, jadi harus konsisten. V1Y itu sama dengan 24,9 meter per second dikurangin 0 meter per second dibagi dengan G-nya itu tadi 10 meter per second kuadrat. Hasilnya 2,49 second. Habis itu masukin 2,49 ini ke T1 yang ini. Jadinya 24,9 second dikurangin 0, langsung ke bawah ini aja lah. 2,9 second dikurangi 0,02 second itu sama dengan tadi sorry langsung kakak anuin aja hitung D-nya. D sama dengan D-nya sama dengan tadi T1 dikurang 0,2 berarti 2,49 dikurangi 0,02 kurangi 0,02 second. Ini terus dikali ya dengan 340-nya. Kalikan dengan 340 meter per second. Terus dikurang ya benar. Terus sorry 2,49 tambah 0,02 ditambah 0,2 dikali 340 meter per second
dikurang dengan 6,9 meter. Ini kita hitung aja langsung. 2,49 tambah 0,02 sekitar 2,51 second. Ini 340 kalikan 340 kalikan 340 meter per second dikurang 6,9 meter, itu hasilnya ini sekitar 853,4, langsung kurangin 6,9, hasilnya 846,5 meter. Ini kita dapat nilai D-nya. Kemudian udah dapat nilai D-nya, kita perlu nilai H ya. Tadi kita udah dapat T1 sama T2. Berarti sebentar, kalau T1 sama T2 nya udah dapat, berarti kan itu nilainya T. V0Y kita tahu. Kita mau langsung dapat H ya. V0Y-nya kita tahu. T-nya kita tahu, G-nya tahu. Berarti langsung bisa ngitung H-nya aja ya. Oke, kita langsung hitung H-nya. H sama dengan V0Y dikali T1 tambah T2 ditambah setengah G T1 tambah T2 kuadrat. Masukin angkanya, V0Y kita tahu 0 ya. Kan 0 ya. Berarti ini nggak perlu. Bisa dicoret. Berarti langsung setengah G. G-nya langsung dihitungin aja. 10 meter per second kuadrat. Dikalikan T1-nya tadi 2 kok. T1 tambah T2 itu 2,51 second. Dikuadratin. Ini hasilnya setengah kali 10 dikali dengan 2,51 kuadrat. Hasilnya adalah 31,5. Kira-kira aja deh. Kira-kira 31,5 meter. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyain enggak dari nomor 6? Ada yang mau ditanyakan dari nomor 6 nih? Jadi pertama-tama dianalisis dulu itunya apa aja yang enggak ada. Terus kita coba cari nilai T-nya kan di sini. Kita coba dulu cari nilai T. T2 pertama dapat nilainya, habis itu T1 T1 kita nggak bisa dapat. Oke. Kita cari lagi komponen yang lain, ternyata kita bisa analisa V1 setelah dapat T2 ini. Masukin V1Y-nya dapat. Kemudian dari V1Y kita bisa ngitung T1 ternyata. Karena udah dapat nilai T1 sama T2-nya, kita tinggal masukin aja buat cari D sama H-nya. Begitu. Oke. Kita lanjut aja langsung ke soal nomor 2. Oke, jadi suatu pesawat jet dapat terbang selama 6 jam jika terisi penuh bahan bakar. Tanpa ada tiupan angin, pesawat dapat terbang dengan kelajuan 2,4 kali 10 pangkat 2 meter per second. Pesawat tersebut akan melakukan perjalanan bolak-balik dengan mengarah ke barat sejauh jarak tertentu, berbalik arah, kemudian mengarah ke timur untuk perjalanan kembali ke tempat semula. Selama penerbangan, pesawat mengalami tiupan angin
dengan laju 58 meter per second yang bertiup dari barat ke timur. Tentukan jarak maksimum pesawat dapat terbang ke barat agar pesawat tersebut dapat kembali ke tempat asalnya. Tentukan jarak maksimum pesawat dapat terbang ke barat agar pesawat tersebut dapat kembali ke tempat asalnya. Dengan tadi ya jadwalnya 6 meter per second. 6 jam. Oh ya, ini anggap aja dia langsung begitu mendarat. Ini gak ada hubungannya sama mendarat atau apa. Jadi kayak anggap aja dia bolak-balik doang. Jadi anggap dia waktu kayak berputarnya itu kita nggak anggap nggak ada waktu gitu. Ini untuk memudahkan aja sih. Oke, kita masuk ke nomor 7. Di nomor 7 ini bertiup dari barat ke timur. Oke, mengarah ke barat terus habis itu ke timur ya. Jadi anggap ini ya ke sini. Oke, anggap dia bergerak dari arah barat ke timur. Ya, arahnya kan barat kan ke arah kiri ya. Oh, itunya. Berdasarkan peta angin ya. Dari kota A ke kota B itu kecepatannya kan dia itu dari barat ya. Barat terus habis itu nanti dia balik lagi ke sini. Di mana jarak ke dua kota ini selalu sama ya. Nah, kita bisa bayangkan V-nya barat, V yang ke barat dari AB. Sorry. Kok V barat ya? Kakak ibaratkan AB ya. VAB itu sama dengan ini kita anggap pakai yang kecepatannya yang enggak itu ya. Berarti 240 meter per second ya kan? Dikurang 58 meter per second. Ingat ada arah angin. Arah anginnya itu dari barat ke timur ya. Berarti kan dia arahnya berlawanan sehingga hasilnya nanti 240 kurang 58 itu sama dengan 182. 82 meter per second. Terus nanti ada dia VBA. Ini kakak maksudnya VBA itu dia perjalanan dari kota B ke kota A-nya. Itu 240 meter per second juga. Tapi kali ini ditambah dengan 58 meter per second. Sehingga hasilnya sekitar 298 meter per second. Nah, total dua jarak ini itu nanti mereka semua menempuh waktu jarak 6 jam. Oke. Jadi T totalnya dari 1 ke 2, 2 ke 1 itu sama ya. Nah, itu kita bisa buat ininya ya. Gimana ya? Sorry. TAB ditambah TBA itu sama dengan 6 jam atau kalau kita mau ngitung berdasarkan waktunya 6 kali 3.600 second itu sekitar 21.600 second. Oke.
Maka pertanyaannya berapa jarak S itu kan? S-nya atau sebenarnya jaraknya. Jadi kalau kita lihat ini kan berarti VAB sama dengan itunya. Sebenarnya sih kita bisa langsung aja kalau kita mau tulis persamaannya itu berarti 2S itu sama dengan VAB kali T. Sorry. Berarti kan ini kita bisa tulis 2S itu sama dengan VAB kali TAB ditambah VBA kali TBA. Ini ya, tapi VAB kita nggak tahu. VAB kita tahu, VBA kita tahu, tapi TAB sama TBA-nya nggak tahu. Jadi kita harus mencari cara sih untuk mencari tahu TAB sama TBA-nya. Jadi di sini kita juga nggak tahu S-nya. Berarti ada apa ya yang kira-kira bisa kita gunain untuk mencari tahu TAB dan TBA-nya. Yang pasti kan sekitar TAB itu mungkin pasti kalau kita bilang ya TAB itu bisa jadi dia akan lebih lama dibandingkan itunya sih. Jadi bentar, Bisa disamakan Kak. TAB kenapa? kali TAB kali TAB bisa disamakan dengan TBA kali TBA. Baru kita misalkan salah satunya, contohnya TAB sama dengan 21.600 kurang TBA. Sebentar gimana? Soalnya bentar. Disamakan kan Kak, sama jaraknya. Ya, oh, oke. Berarti disamakan saja. V kali Bisa. T1 sama dengan V2 kali T2. Hmm, Oke, misalnya kalau VAB kali TAB itu kan memang sama ya dengan VBA kali TBA. Terus, Kita misalkan salah satu T-nya Kak. Kita dari yang oh, persamaan TAB tambah TBA sama dengan 21.600. oke, iya benar. Oke, berarti kita cari dari sini. Oh, ini kayaknya dihapus dulu deh. Biar itu nanti aja target. VAB kali TAB itu sama dengan VBA kali TBA. Itu masukin VAB-nya tadi itu 182 meter per second dikalikan anggap TAB-nya yang kita ituin aja TBA minus sorry, Kebalik Kak. atau ini diituin aja deh 182 meter per second dikalikan TAB ini sama dengan tadi 298 meter per second dikalikan TBA-nya tadi 21.600 second dikurangin TBA ya. Ini tuh TBA. TAB. Oke. Masukin itunya, angka-angkanya. Kita samakan aja sih itunya. Jadi TAB itu sama dengan nanti nilainya 298 meter per second kalikan 21.600 second dibagi dengan
Tadi 182 meter per second ditambah dengan 289-nya ya. Enggak nih. Ini TAB-nya ya, benar. Oke, hasilnya nanti kita jumlahin, coba kita lakukan pencariannya. Dibagi dengan 182. Oke, hasilnya sekitar 13.410 second ya. Jadi langsung aja sih ini. Kan kita mau cari tahu S-nya doang kan ya. Jadi udah masukin aja S sama dengan VAB kali TAB. Sama dengan VAB-nya. Tadi VAB-nya 240. VAB itu 182 ya. 182 meter per second dikalikan 13.410 second. Hasilnya kira-kira hasilnya ada sekitar 2440.620 meter, atau kita bisa langsung aja dibuat sederhana 2.440 km. 2.440,62 km. Gitu. Itu nomor 7 ya. Jadi tadi ya kayak itunya pakai pemisalan di TAB atau TBA-nya. Nanti kalau TBA pasti harusnya lebih banyak sih. Kak, Itunya. itu 21.000 dikurang TAB gimana ya, Kak? Jadi 21.600. yang apa, Kak? Yang TAB sama dengan 298 meter per second dikali dalam kurung 21.600 dikurang TAB itu datang dari mana ya, Kak? 21.600 dikurang TAB. Oh, itu dari 6 jamnya. Kan Oh, tadi dikasih tahu kita bisa terbang selama 6 jam oh kan. ya. Iya, Kak. Oke, Kak. Jadi ini kan karena dia bilang maksimum ya. Ya kalau pesawat aslinya kan nggak boleh ya maksimum. Kan kalau pesawat asli kan ya karena kayak FTMD pasti lebih ngerti sih. Kalau di itunya kan katanya kalau misalnya mendarat harus dibuang juga kan sisa-sisanya. Ya ini anggapannya dia bisa terbangnya bolak-balik, gak perlu buang itunya dan segala macem gitu. Anggap aja dia untuk apa take off sama landingnya ya kita nggak peduliin gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ini cukup ideal ya soalnya, jadi bukan, jangan dibayangkan dengan kehidupan nyata yang sangat-sangat nyata banget ya. Jadi dia langsung bolak-balik tanpa henti gitu. Anggapannya kayak gitu. Ya tentunya pasti ini kan cuma yang jarak maksimumnya ya. Tentunya pasti akan berkurang sih karena kayak buat landing atau buat take off. Belum lagi ada peraturan kalau udah itu harus dibuang sebenarnya bahan bakarnya. Ya itu sih. Jadi dianggapnya ini 6 jam apa? Pesawat bahan bakarnya dipakai buat itu semua gitu. Buat bolak-balik. Ya karena di sini nggak ada dibilang pesawatnya ketika dia apa mendarat habis itu dia apa langsung ini dia pas ke jarak tertentu itu dia langsung apa mendarat dan apa kayak ngambil bahan bakar lagi. Ini nggak ada sih keterangannya di sini. Oke, langsung kita lanjut aja nomor 8. Nomor 8. Nomor 8. Laju anggura suatu motor mesin pemutar bertambah dari 420 menjadi 1420 radian per second dalam waktu 5 second. Yang A, berapa sudut putaran motor dalam selang waktu tersebut? Dan yang B, berapa besar percepatan angguran momentum motornya? Ini mirip sama itunya. Jadi
Cuma bedanya kalau yang ini dia bentuknya pakai yang itu sih sebenarnya ininya. Jadi mirip kayak dia laju gerak terus berubah beraturan, tapi ini kan melingkar ya. Jadi kita ubah aja sih sebenarnya. Jadinya rumusannya omega T sama dengan omega 0 ditambah alpha T. Terus omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alpha theta. Terus selanjutnya bener kan ya? 2 alpha theta kan? Sorry. Kan ini GT, ini 2G. Sorry. AS, AT, 2AS, kemudian theta ya. Theta sama dengan omega 0 kuadrat. Omega 0 kuadrat. Omega 0 T ditambah setengah alpha T kuadrat. Oke, T-nya kita tahu. Pertama sebentar ditanya sudut putarannya berapa. Terus ditanya kecepatan anggulannya berapa. Ini kayaknya dapatnya kecepatan anggulannya dulu ya. Karena kalau kita ngelihat rumusannya, omega T kita ada, omega 0 ada, T-nya ada, tapi theta-nya nggak ada. Theta-nya kan nggak ada. Kalau kita mau cari pakai ini, rumus yang ini juga kita butuh alfa. Kita cari yang ini, kita butuh alfa juga. Jadi alfanya lebih duluan sih. Sorry. Oke, langsung kita lihat yang kita langsung loncat ke B-nya. Berarti B-nya B-nya ambil dari langsung sini aja, alfa sama dengan alfanya sama dengan omega T minus omega 0 dibagi dengan T-nya. Berarti sama dengan omega T-nya itu 1420 radian per second. Oh, ininya. Ini percepatan angular kan? Iya, percepatan angular. (1420 radian per second dikurang 420 ya, 420 radian per second dibagi dengan T-nya tadi 5 second ya. 5 second. Berarti ini sama dengan 1000 radian per second dibagi 5 second. Berarti dapatnya 200 radian per second kuadrat. Itu alfanya. Terus kita mau cari tadi tetanya ya. Tetanya itu sama dengan kita bisa pakai ada dua cara, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh. Tapi kita langsung coba yang di bawah aja. Jadi omega 0 T ditambah setengah alpha T kuadrat. Ini sama dengan omega 0-nya tadi 420 radian per second. Dikalikan 5 second. Ditambah dengan setengah
kali alfanya tadi 200 radian per second. Dikalikan dengan 5 second dikuadratkan. Hasilnya nanti 420 dikalikan 5 ditambah setengah kali 200 kali 5 kuadrat. Jadi hasilnya sekitar 4600 derajat sih. Ya, itu sudut putarannya 4600 derajat. Sorry, ini 4600 radian ya. Ini satuannya radian. Nah, radian ini silahkan kalian ubah ke bentuknya sudut. Tahu kan kondensat 1 radian itu berapa gitu. Ini bisa langsung dibagi dengan pi ya kayaknya. Bisa sih. Kan pi, 1 pi itu 180 ya. Bener nggak sih? 180 derajat. Tapi kayaknya cukup radian udah cukup sih sebenarnya. Enggak deh, harus diubah nanti. Ini 4600 radian atau berapa tuh? 4600 kalau dibagikan dengan pi, di mana 1 pi itu adalah 180 derajat. Hasilnya bisa sekitar 263.560 263.560 derajat, kira-kira segitu. Oke, ada yang mau ditanyain enggak dari ini nomor 8? Bentar, ini ada chat. Oke. Baik, langsung kakak lanjut aja ya ke nomor 9. Oke, nomor 9, seorang pemain golf memukul bola golfnya mengarah pada lapangan sasaran yang berada pada ketinggian 5,5 meter di atas tempat berdirinya. Jika bola golf bergerak dengan kecepatan 46 meter per second, membentuk sudut 350 derajat terhadap permukaan tanah, maka tentukan lamanya bola berdarat di udara sebelum mendarat di permukaan lapangan sasaran. Seorang pemain golf memukul bola golfnya mengarah pada lapangan sasaran yang berada di ketinggian 5,5 di atas tempat berdirinya. Jika bola golf bergerak dengan kecepatan 46 meter per second, membentuk sudut 35 derajat terhadap permukaan tanah. Tentukan namanya bola berada di udara sebelum mendarat di permukaan lapangan sasaran. Berarti kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Misalkan ada ini. Ya, dia bisa sebenarnya lebih rata tapi ya udah. Kita anggap di sini itu ada bola golf. Ini dihituin. Oke. Jadi anggap itu dia bergeraknya kayak gini ya. Karena kalau dibilang kan dia sebelum mendarat di permukaan lapangan sasaran, kan nggak bisa langsung dia begini kan, kayak langsung begini kan. Kan ini nggak bisa. Jadi dia pasti kemungkinannya kayak gini, kayak yang di atas sih. Nah. Jadi dia nanti kayak mencapai ketinggian maksimal terlebih dahulu, baru habis itu mendarat.
Ini ketinggiannya 5,5, tetanya itu 35 derajat ya. Ini 35 derajat. V awalnya, V nolnya itu tadi 46 meter per second ya. V nolnya 46 meter per second. Oke, ini kita tahu H-nya, terus itunya. Kita bisa langsung aja sih hitung ini. Berarti kita pertama hitung, kita pecah dulu jadi V nol Y ya. Yep. Berarti V nol Y sama dengan V nol kali ininya sin cos. Sebentar. Ini kan V nolnya ke sini, terus habis V nol Y yaitu depan, berarti sin. V nol sin theta. Masukin V nolnya 46 meter per second dikalikan dengan sin 35. Ini sama dengan V nol kali sin theta. Sama dengan V nolnya tadi 46 meter per second kali sin 35 derajat. Hasilnya pakai kalkulator sin 35. Ya hasilnya sekitar 26,4 meter per second. Itu V nol Y-nya. Kemudian kita mau tahu nilai T-nya kan. Berarti kita bisa pakai, kita tahu H berarti oke. Kita langsung pakai, enggak, sorry. Kan ada ada 3 rumus. Tapi yang 2 rumus pertama itu kita harus tahu VT-nya. Karena kita nggak tahu VT-nya, jadi kita pakai yang bagian yang terakhir. Yang rumusannya H sama dengan V0 T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti masukin hanya tadi 5,5 meter sama dengan V0 T-nya tadi 26,4 meter per second. T-nya kita nggak tahu. Ini kita pakai itu aja deh, nggak usah pakai satuannya. Hanya sama dengan tadi. Sorry, ini kayaknya ditambah aja deh. Tambah atau minus ya, minus deh. Oke, hanya tadi 5,5 itu sama dengan V0 T-nya 26,4 T dikurang setengah G. G-nya 10, berarti 5T kuadrat. Atau kalau kita mau hitung itunya, kita mau buat ininya, kita bisa buat 5T kuadrat minus 26,4T ditambah 5,5 sama dengan 0. Terus habis itu kita cari rumusannya berdasarkan rumus ABC. Kalau kakak mau coba pakai. Sorry. Oke. Ini karena kakak nggak tahu ininya, kakak mau langsung cari aja. Kira-kira T-nya berapa?
Kakak masukin aja sih di sini. 5x kuadrat dikurang 26,4x ditambah 26,4x ditambah dengan tadi 5,5 ya, sama dengan 0. Ini sama dengan 5x kuadrat dikurang 26,4 ditambah 5,5. Di sini kita bisa dapat nilainya langsung. Oke, rootnya ada 2. Ada yang di 0,217. Ada yang di 5,06. Berarti ya itu. Jadi lama bolanya ada. Berarti ini T-nya itu, T1-nya itu kira-kira 0,221 ya. 0,22 second. Kan atau T2-nya atau yang tadi T2-nya itu 5,06 second. Oke. Jadi kira-kira antara 0,22 second atau yang 5,06 second. Gitu. Oke. Jadi ya kemungkinan besar paling 5 second ini sih yang lamanya bola di udara. Oke, itu nomor 9. Terus kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, suatu mobil bergerak dengan kecepatan 16 meter per second ke arah utara relatif terhadap tanah. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 24 meter per second dengan arah membentuk sudut 52 derajat ke utara dari arah timur relatif terhadap mobil. Tentukan besar kecepatan truk relatif terhadap tanah. Oke, ini bisa langsung dihituin aja. Jadi pertama ada mobil A. Ini mobil A. Anggap aja ini mobil. Dia bergerak V-nya itu 16 meter per second. Tadi gimana? Sebentar.
Oke, nomor 10 itu tadi kecepatannya itu si mobil ya dengan tanah ya. Mobil dengan tanah itu 16 meter per second. Terus V kecepatan dari truk terhadap tanah ya. Mana caranya? Oke, ini kakak pakai bahasa Inggris saja ya. Tanah itu kan ground, jadi kakak pakai simbol G. Terus tadi V truk terhadap ini ya, terhadap mobil itu sendiri itu 24 meter per second dengan itunya itu 24 meter per second, tapi kan 24 meter per second itu utara sama timur. Jadi kakak akan langsung ubah itu jadinya 24 meter per second. Karena kakak pengen semuanya dibuat arah utara aja, jadi lebih enak. Jadi kalau dia membentuk sudut dari utara ke utara dari arah timur, berarti nanti dia bentuknya grafiknya kayak gini. Ya. Berarti ininya VTM-nya kan tadi yang VMG ya. Terus ini VTM-nya. VTM-nya itu berarti ini kan 52 derajatnya. Berarti itu sin ya. Dari sin 52 derajat. Artinya kira-kira pakai kalkulator lagi. 24 kali sin 52. Sekitar 18,91 meter per second. Terus ditanya tentukan besar kecepatan truk relatif terhadap tanah. Ya seperti biasa kita lakukan itunya yang kayak kemarin. Di mana V kan VTG ya berarti ya. VTG-nya itu sama dengan V truk terhadap mobil ditambah atau dikurang ya. Ada yang ingat gak rumusannya ini kemarin? Kakak agak lupa itunya rumusannya. Berdasarkan V truk G terhadap tanah itu sama dengan VTM. Sorry, kalau dia berada di itunya perspektifnya anggapannya kan tanahnya nggak bergerak ya. Sebentar. Kecepatan relatif. Kak, boleh tanya, Kak? Mm-mm. Kan Ya, kenapa? itu yang kita dapat itu VTM itu cuman VTM untuk sumbu Utara. ya utara saja, Kak. Iya. Sumbu sumbu apa bilang baratnya itu nggak dihitung, Kak, atau bagaimana? Enggak, sumbu baratnya nggak usah dihitung karena gini. Nanti kan kita lihatnya kan berdasarkan ini ya terhadap tanahnya. Jadi kayak kita nggak terlalu perlu sih sebenarnya. Sebenarnya boleh aja sih dilakuin. Ya kayaknya bisa sih dilakuin. Ya harus dilakuin juga sih. Cuma ya itu. Mungkin nanti nanti paling nganuinnya buat ininya sih di bagian akhirnya. Hmm. Oke, benar. Jadi Sebentar kita. sisa ditambah nanti, Kak. Baru Iya, itu dikuadratkan tapi begitu. itu cuma nanti kayak bolak-balik aja sih. Jadi bisa nanti sebelumnya ini aja. Oh ya, Kak. Dengan arah membentuk sudut 52 derajat ke utara dari arah timur relatif terhadap mobil.
Sebentar tadi M terhadap relatif E itu M terhadap T ditambah T terhadap E. Jadi kita maunya V tanah terhadap itu, V truk terhadap ground. Itu sama dengan VMG truk terhadap ground MTTE MTTE oh VTM tambah VMG. Nah, masukin aja nilainya VTM mobil terhadap ground. VTM-nya tadi 16 meter. Apa? 18,91 meter per second ditambah dengan 16 meter per second. Hasilnya itu 34,91 meter per second. Nggak perlu, Deng. Yang ke arah baratnya nggak perlu. Kan ini bisa langsung diubah dari VTG yang ke sini, itu tinggal dibagi aja dengan sin 52-nya. Jadi nanti kembali lagi ke VTM yang kayak bentuk ini. Jadi nggak usah sih sebenarnya. Kayak nggak perlu juga sih ini. Maksudnya ya nanti juga sama aja gitu. Atau perlu ya? Masih perlu ya, Deng? Sebentar, ini kan 52 derajat udah hubungannya sama enggak, soalnya kalau misalnya kayak gitu kan nanti pakai akar ya. Kalau kita pakai akar kan akar V X sama V kuadrat. Kalau dia ada sinnya kan nanti akan ada tambahan di belakangnya 2 kali V1 V2 sin kan. Nah, sedangkan kayak udah ada sudutnya, ngapain lagi kita anuin gitu. Jadi kayaknya kalau menurut kakak ini aja udah cukup sih sebenarnya. Yang penting di sini 34,91 meter per second ditulis ke arah utara gitu. Kasih tahu ke utara. Ya, paling kasih tahu ke arah utara gitu. Ya kalau kalian mau bikin ke pakai sudut yang tadi lagi itu bisa sih. Paling langsung diituin aja bagi sin 52-nya. Gitu. Jadi kalau yang mau VTG yang sebenarnya VTG aksennya itu sama dengan 3,4,91 meter per second dibagi dengan tadi sin 52 ya. Kan sin sama dengan dapat. Oke, ini jadinya kalau mau lihat yang pakai dia berdasarkan sudutnya sekitar 44,3 meter per second dengan tadi yang arahnya membentuk sudut 52 derajat. Tapi kan karena tanah itu kan sebetulnya nggak bergerak ya, nggak ada hubungannya mau utara, selatan, barat, timur. Jadi sebenarnya bisa aja sih mau pakai yang 34,91 meter per second ke utara. Gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan enggak dari nomor 10 tadi? 10 ini.
Halo, ada yang mau ditanyakan? Dia mau pakai 34,91 atau 44,3, asalkan kalian kasih tahu ini relatif terhadap relatif terhadap tanahnya arah amanah, ya jawaban ini sama yang ini juga benar gitu. Dua-duanya benar. Gitu. Oke. Halo. Ada orang nggak nih? Kak, kalau pakai yang akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu Kak, hasilnya beda. Hah? Tapi kan ada ininya, komponen harusnya nggak bisa langsung akar X Y kuadrat sih. Karena anu kan Kak, Ada ininya kan, ada sin-nya kan. ya karena kan sudah diproyeksikan Kak yang ini. Mm-mm. Diproyeksikan ke sumbu Y Iya kan dikali ada cos. angka kan, sorry. Kan diproyeksikan itunya habis itu lagi kan. Ya kan sudah diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y Kak, jadi cos 90. Jadi bernilai 0 nih Kak. Hmm. Tapi itu ya tergantung sih sebenarnya. Jadi yang ini juga nggak bisa, ya udah. Tapi kakak sudah cukup, kakak pikir sampai sini aja udah cukup sih 34,91 meter per second. Kan arahnya yang penting kan arahnya. Hmm. Kita kasih tahu arahnya. Kalau kita nggak kasih tahu, kalau kita pun ngitung pakai akar, berarti kita harus kasih tahu sudutnya berapa lagi. Gitu. Karena ini kan namanya besaran vektor ya. Ingat ya, kecepatan ini kan besarannya vektor. Jadi sebenarnya nilai berapapun itu bisa benar asalkan kita kasih tahu ini besar arahnya gimana gitu. Nggak semua nggak semua arahnya benar sih, tapi maksudnya kita bisa kasih tahu ini patokannya apa gitu. Kan tanahnya ini mau tanah nggak ada patokan utara, selatan, barat, timurnya kan. Jadi nggak bisa dihituin sih sebenarnya. Yang penting dikasih tahu ke arah utara. Kecuali kalau misalnya nanti soalnya dalam bentuk pilihan ganda, dia nggak ada kasih kata utara atau apanya, ya itu baru kalian lihat apakah dia 34,91 itu nggak ada. Kalau nggak ada ya bisa pakai yang akar itu. Kak, Mm-mm. kalau 52 derajat tadi itu bukannya apa ya Kak? Relatif terhadap mobil, bukan relatif terhadap tanah. Jadi kayak nggak bisa digunain gitu Kak. Iya makanya. Oke Kak. Maksudnya nggak bisa digunain untuk Iya Kak. apanya? Oh, untuk Soalnya yang VTG-nya. iya Kak, soalnya relatifnya terhadap tanah kalau yang 52 itu relatif terhadap mobil Kak. Yang tadi itu Kak. Yang Kakak barusan hapus gitu Kak. Iya ya. Mm. Oke. Mm. Tapi dia kelihatannya hampir mirip sih, tapi ya udahlah. Kayaknya memang beda juga sih. Oke deh, kayak gitu. Yang pasti WTG dengan KMK tulis 34,91 meter per second ke arah utara itu udah bener sih. Oke, baik udah cukup ya kayaknya. Kita mau langsung ke mode 3 soalnya. Oke, kita mode 3 sekarang. Ini langsung aja sih cepet. Karena udah dihituin. Oke, yang pertama grafik gaya yang sama F itu mendorong dalam 3 cara berbeda pada sebuah kotak yang bergerak dengan kecepatan V. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi urutan kerjanya itu dilakukan dengan gaya tersebut dalam urutan membesar terkecil. Ini coba jelaskan kenapa jawabannya C, A, sama B. Kan langsung udah ada jawabannya, tapi apa alasannya? Ada yang tahu? Halo? Yang C itu Kak, gayanya tegak lurus dengan arah pergerakan, jadi nggak melakukan usaha. Terus? Ya, jadi lebih kecil Kak. Kalau yang A itu dia besarnya F sin, jadi bakal lebih kecil nilainya daripada F-nya. Jadi urutannya C, A, terus B.
Oke, thank you. Jadi benar ya, karena ini arahnya gayanya ke bawah langsung. Jadi kayak istilahnya usahanya 0 gitu. Terus kalau yang ini usahanya F sin theta, terus dikalikan dengan berapa apa jarak yang ditempuh oleh V-nya. Terus kalau yang ini langsung dia F langsung, kan sin theta itu pasti lebih kecil daripada yang langsung sin 90, jadi langsung ini. Oke. Kemudian yang nomor 2, perhatikan gaya F yang ditunjukkan pada gambar. Gaya ini bekerja pada sebuah benda yang dapat bergerak sepanjang sumbu X positif atau negatif, atau sepanjang sumbu Y positif atau negatif. Kerja yang dilakukan oleh gaya ini positif bila perpindahan benda sepanjang sumbu titik-titik atau sepanjang sumbu titik-titik. Coba perhatikan gaya F. Gaya ini bekerja pada sebuah benda yang bergerak sepanjang sumbu X positif atau negatif, atau sepanjang sumbu Y atau negatif. Ini akan positif kalau perpindahan bendanya gimana? Sepanjang? Sumbu Y positif sama X negatif, Pak. Oke, coba kita lihat jawabannya. Ya, jadi sumbu negatif X sama sumbu Y positif. Oke, ini kita tinggal langsung itu aja ya, kayak membuat apa? Diterjemahkan ke dalam grafiknya aja sih. Ditranslasi. Ditranslasi atau apa namanya? Kalau lupa. Oke, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3, gaya F1 bekerja pada sebuah partikel dan melakukan usaha W1. Gaya F2 bekerja secara simultan pada partikel tersebut dan melakukan usaha W2. Kecepatan partikel tidak berubah. Jadi manakah pernyataan yang benar? W1 sama dengan min W2, W1 sama dengan 0 dengan W2 lebih besar dari 0, atau W1 lebih besar dari 0 dengan W2 sama dengan 0. Kecepatan partikel tidak berubah. Sebagai F1 bekerja pada sebuah partikel dan melakukan usaha W1. F2 bekerja secara simultan dengan pada partikel dan melakukan usaha W2. Kecepatannya nggak berubah, berarti pernyataan yang lebih benar itu yang W1 sama dengan min W2. Kenapa yang ini dan kenapa yang bukan yang B sama C-nya? Kecepatannya konstan, Kak. Oke. Kecepatannya konstan, habis itu Berarti penjumlahan seluruh gayanya 0, Kak. Berarti usahanya terbalik gitu. 180 derajat. ya benar. Atau kita bisa bilang sih sebenarnya F1 dan F2 ini bisa dibilang pakai hukum aksi reaksi ya. Jadi tentunya kan S-nya kan sama ya kedua-duanya. Jadi dia bisa dibilang berkebalikan saja. Oke, terus nomor 4. Dalam keadaan energi mekanik, manakah energi mekanik tidak mungkin kekal? Bahkan jika gesekan dan hambatan udara tidak ada. Yang A, sebuah mobil bergerak ke atas bukit, kecepatannya terus menurun di sepanjang jalan. B, sebuah mobil bergerak menuruni bukit, kecepatannya terus meningkat di sepanjang jalan. C, sebuah mobil bergerak di sepanjang permukaan tanah dengan kecepatan konstan. D, sebuah mobil bergerak ke atas bukit dengan kecepatan tetap. Yang mana yang energi mekaniknya nggak mungkin kekal? Kalau yang A, dia kan bergeraknya ke atas bukit, kecepatannya menurun. Ya, bener kan? Harusnya kecepatannya menurun. Karena dia kecepatannya menurun, kan berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik kan itu dipengaruhi potensial sama kinetik. Jadi kalau potensialnya semakin membesar, kinetiknya harusnya semakin kecil. Di mana potensial itu berhubungan dengan tinggi
Terus habis itu yang kecepatan itu kinetik berhubungan dengan kecepatan. Jadi ini benar. Yang A udah. A itu energi mekaniknya harusnya kekal. Yang B ketika dia menuruni kecepatannya meningkat sepanjang jalan, iya. Yang B ini energi mekaniknya kekal. Yang C sepanjang permukaan tanah eh, ketinggiannya konstan, maka kecepatannya harusnya konstan karena energi mekaniknya kan selalu begitu. Yang D, dia bergerak ke atas, kecepatannya tetap. Tentunya nggak bisa ya. Ini nggak bisa gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Sebuah mobil bergerak ke atas bukit dengan kecepatan tetap. Oke, yang manakah salah satu dari keadaan benda tersebut ini berlaku prinsip kekekalan energi mekanik meskipun gaya non-konservatif bekerja pada benda yang bergerak. A. Gaya non-konservatif mengarah ke arah yang sama dengan perpindahan benda. Oke. Sebentar, tadi pertanyaannya lagi, ulang dulu. Salah satu dari keadaan berikut berlaku prinsip kekekalan energi mekanik. Meskipun gaya non-konservatif bekerja pada benda yang bergerak. Gaya non-konservatif tahu ya, gaya non-konservatif itu kan yang ininya seperti gaya gesek atau gaya hambatan. Istilahnya gaya non-konservatif ini dia ketika misalnya eh, dia misalnya benda itu bergerak terus habis itu dia bergerak kembali eh, usahanya itu usaha yang dilakukan itu nggak kembali nol gitu. Jadi kalau gaya non konservatif itu yang istilahnya berhubungan dengan apa? Dengan jarak ya, bisa dibilang jarak sih dibandingkan perpindahan. Kalau yang konservatif itu yang berhubungan dengan perpindahan. Yang A, gaya non konservatif mengarah ke arah yang sama dengan perpindahan benda. Tentunya nggak bisa ya. Kalau misalnya kayak begitu, nanti di bagian akhirnya itu nggak energi mekaniknya nggak akan sama gitu. Yang B, gaya non konservatif tegak lurus terhadap perpindahan benda, iya, ada prinsip kekekalan energi mekaniknya. Terus kalau C, gaya non konservatif memiliki arah yang berlawanan dengan perpindahan benda. Itu sama, paling bedanya di A itu energi mekaniknya mungkin akan bertambah besar. Ya, energi mekaniknya harusnya bertambah besar kan ya. Kalau yang C, energi mekaniknya harusnya bertambah kecil. Harusnya berkurang. Jadi yang benar adalah gaya non-konservatif itu harus tegak lurus terhadap perpindahan benda. Oke. Ada yang mau ditanya tidak dari nomor 1 sampai 5 ini? Ada? Oke, nggak ada. Ini kita sampai 3 soal ini aja dulu deh. Jadi yang pertama, rem sebuah truk menyebabkan truk melambat dengan menerapkan gaya perlambatan sebesar 3 kali 10 pangkat 3 Newton ke truk sejauh 850 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya ini pada truk? W sama dengan, ini sebenarnya kalau itu tinggal langsung aja sih F kali DS-nya kan, jarak perpindahannya. Jadi F ini cosnya 180 derajat karena gayanya perlambatan ya. Jadi memang berarti minus F ya. Minus F kali DS. Masukin angka-angkanya jadinya segini ya. Minus 2,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Nomor 2, ini seseorang menarik kereta luncur sejauh 35 meter di sepanjang salju dengan tali yang diarahkan 25 derajat di atas salju. Tegangan tali adalah 94 Newton. Berapa kerja yang dilakukan pada kereta luncur oleh gaya tegangan tali? Sama, mirip nomor 1, cuma bedanya di sini ada arah tariknya, jadi dilakuin gitu. Dimasukin nilai costnya. Ya mirip-mirip kayak di atas yang bagian A. Gitu. Cuma bedanya A-nya bukan F-nya ke sini, tapi F-nya ke sini.
Terus lanjut nomor 3. Sebuah asteroid bergerak sepanjang garis lurus. Sebuah gaya bekerja sepanjang perpindahan asteroid dan memperlambatnya. Asteroid tersebut memiliki massa 4,5 kali 10 pangkat 4 kg dan gaya tersebut menyebabkan kecepatannya berubah dari 7.100 meter per second menjadi 5.500 meter per second. Jika asteroid tersebut melambat pada jarak 1,8 kali 10 pangkat 6 meter, tentukan berapa gaya besarnya gaya tersebut. Solusinya pertama kan kita tahu ini usaha kalau dia konservatif ya, usaha konservatif atau yang non konservatif ya yang berhubungan dengan data EKA. Saya agak lupa sih. Kalau nggak salah kayaknya yang non konservatif deh. Iya kayaknya non konservatif. Jadi usaha sama dengan data energi kinetik atau perubahan dari energi kinetiknya. Masukin energi kinetik F final dikurang energi kinetik I berarti masukin setengah MV kuad MV T sama dengan itunya. Bentar. Ini nomor 3 ya. Jadi W-nya itu sama dengan delta EK. Itu masukin aja energinya sama dengan setengah M V T kuadrat minus V0 kuadrat. Masukin setengah M-nya, tadi M-nya itu 4,5 kali 10 pangkat 4 kg. Dikurangin VT-nya berapa? 7.100 ya. Sorry, 5.500 kuadrat dikurangi 7.100 kuadrat. Hasilnya kayak gini ya. Dapatnya minus 4,5 kali 10 pangkat 11. Dapat nilai W-nya, ya berarti kita hitung F-nya. F-nya gimana caranya ya? Dihitungnya pakai itu, masukin rumusannya. F cos theta L sama dengan F cos L, F minus FL. Kita udah tahu nilai W-nya, berarti tinggal disubstitusi nilai W sama L-nya. F sama dengan minus W per L. Tadi minus 4,5 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan L-nya tadi itu 1,8 ya. 1,8 kali 10 pangkat 6. Hasilnya sekitar 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton. Oke. Sampai situ aja ada yang mau ditanyain enggak dari nomor 1 sampai 3 ini? Tidak ada ya? Oke. Baik, sampai sini aja sih itunya. Nanti selanjutnya mungkin nanti akan dibahas lagi yang nomor 4 sampai itu nggak tahu sih nanti gimana caranya buat bahas yang nomor 4 sampai yang 10. Apakah mungkin akan kita tambah jam ininya? Mungkin di luar dari jam ini. Karena nanti kan minggu depan itu sama Kak Nova lagi. Terus minggu depannya lagi kan sama kakak dan minggu depannya lagi dan saat 2 minggu yang akan datang itu kan sudah modul 5 dan itu cukup banyak yang harus kita bahas sih. Jadi mungkin nanti coba nanti dari Kania ya. Nanti ya kan sama Kania nanti coba didiskusikan kalian mau ditambah waktunya lagi di mana di hari apa gitu. Oke. Baik, sampai sini aja semuanya. Terima kasih. Harusnya udah isi absen ya. Kan udah dibuka dari tadi.